Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak penguji, selamat pagi Ibu Bapak pembimbing. Perkenalkan nama saya Mirabella Apriani dengan NIM 200602722, Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Penggunaan model kooperatif Teams Games Turnamen untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SD dalam mata pelajaran IPS. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang pada penelitian ini. Urgensi yang bisa dilihat bahwa pada masa sekarang, kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang harus dimiliki siswa sekolah dasar pada masa sekarang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Karena kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu aspek yang penting dari pendidikan. Lalu, eh, pada kenyataannya, di keadaan yang terjadi, kemampuan berpikir kritis sangatlah rendah dilihat dari keseharian siswa tidak berperan aktif dalam pembelajaran. Lalu kurangnya motivasi siswa juga membuat siswa enggan bertanya. Lalu siswa tidak berperan aktif dalam pembelajaran. Kurangnya motivasi siswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru menjadi faktor kurangnya kemampuan berpikir kritis untuk berpikir kritis siswa. Siswa juga kurang berdiskusi antara teman yang mengakibatkan siswa tidak berpikir secara lebih. Lalu, dalam permasalahan tersebut, dilakukanlah solusi menggunakan model kooperatif Teams Games Turnamen. Lalu berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya yaitu, adakah peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Teams Games Turnamen? Yang kedua, bagaimana respons siswa terhadap pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif Teams Games Turnamen dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SD? Yang ketiga, bagaimana kendala guru dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif Teams Games Turnamen dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SD? Lalu, berikutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Teams Games Turnamen. Yang kedua, mengetahui respons siswa terhadap pembelajaran penggunaan model pembelajaran kooperatif Teams Games Turnamen dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SD. Lalu yang ketiga, mengetahui kendala guru dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif Teams Games Turnamen dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SD. Berikutnya, ada kajian teori. Ada kajian teori dalam model kooperatif Teams Game Turnamen, dinyatakan menurut Dewi dan Christian 2013, menyatakan bahwa model pembelajaran Teams Games Turnamen ialah salah satu jenis model pembelajaran kooperatif yang digunakan sebagai pengumpulan berbagai macam informasi sebelum melakukan kompetisi terhadap permainan atau game. Lalu, kemampuan berpikir kritis. Menurut Ennis dalam Setiana 2020 menyatakan bahwa berpikir kritis merupakan suatu proses yang bertujuan untuk kita dapat membuat keputusan-keputusan yang masuk akal, sehingga apa yang kita anggap baik mengenai sesuatu kebenaran dapat kita lakukan dengan benar. Berikutnya, ada hipotesis penelitian. Yang pertama, tidak ada perbedaan kemampuan berpikir kritis sesudah pembelajaran menggunakan model kooperatif Teams Games Turnamen pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Lalu yang kedua, adanya perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa sesudah pembelajaran menggunakan model kooperatif Teams Games Turnamen pada siswa kelas 5 sekolah dasar.
Berikutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu mixed method. Kenapa memakai mixed method? Karena mixed method merupakan penelitian yang menggunakan metode campuran, yaitu menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Lalu, di sini digunakan desain explanatory sequential, di mana dilakukan metode kuantitatif lalu kualitatif. Lalu di sini ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif pada penelitian ini menggunakan eksperimen dengan one group pretest dan post-test design. Berikutnya, ada subjek penelitian. Subjek penelitian pada penelitian saya yaitu menjadikan subjek siswa kelas 5 SD Cipageran Mandiri 2 Cimahi yang berjumlah sebanyak 30 orang yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Karakteristik yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, guru belum menerapkan metode pengajaran yang kreatif juga inovatif guna agar meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, kurangnya kemampuan siswa terhadap berpikir kritis juga kurangnya mandiri dalam belajar. Di sini kita bisa lihat hasil dari peningkatan kemampuan berpikir kritis, data awal dan data akhir. Pada tabel di sini dinyatakan bahwa jumlah siswa yaitu ada 31 dalam hasil pretest nilai minimal yaitu pretest 35 dan nilai minimal post-test yaitu 65. Lalu, nilai maksimal pada pretest yaitu 80 dan nilai maksimal pada post-test yaitu 100. Kemudian, kita bisa melihat rata-rata dari hasil pretest yaitu 52,6 dan rata-rata dari hasil post-test yaitu 85,2. Nah, dari rata-rata tersebut dinyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa meningkat sebanyak kenaikan ratanya yaitu 32,6. Lalu di sebelahnya ada diagram yang mempresentasikan ketuntasan klasikal terhadap tes pretest yaitu sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif Teams Games Turnamen sebesar 9,67% tuntas dan 90,32% belum tuntas. Adapun terdapat tes post-test yaitu setelah menggunakan pembelajaran kooperatif Teams Games Turnamen dengan hasil pretest yaitu 93,54% tuntas dan 6,4% siswa tidak tuntas. Lalu, di sini ada data hasil awal dan akhir. Di sini bisa dilihat bahwa normalitas mendapatkan nilai pretest senilai 0,152 dan berdistribusi normal karena nilai tersebut lebih dari 0,05. Lalu pada hasil nilai normalitas post-test yaitu 0,087 berdistribusi normal karena nilai lebih besar dari 0,05. Lalu di sini ada karena berdistribusi normal, maka digunakanlah uji Pilot Simple T-Test dengan hasil 0,000. Dinyatakan berbeda signifikan. Nah, berdasarkan data hasil uji perbedaan rata-rata memakai Pilot Simple T-Test itu sesuai pada data tersebut bahwa menghasilkan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Oleh karenanya dapat interpretasikan
menginterpretasikan bahwa adanya perbedaan terhadap rata-rata pada skor yang signifikan, yang artinya penerapan model cooperative teams games turnamen efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Agar bisa melihat kategori peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah pembelajaran memakai model Cooperative Teams Games Turnamen dapat merujuk pada nilai NGen, yaitu di sini bisa dilihat di tabel bahwa hasil nilai NGen yaitu 0,6917 dengan kategori sedang. Berikutnya, yaitu analisis rata-rata skor indikator kemampuan berpikir kritis. Di sini sudah ada diagram batang. Nah, berdasarkan grafik di atas, menyatakan bahwa indikator berpikir kritis memiliki peningkatan. Bisa dilihat bahwa indikator berpikir kritis yang paling tinggi peningkatannya adalah indikator soal pertama, yaitu klarifikasi dasar. Dan indikator yang rendah, peningkatannya adalah indikator soal nomor ketiga, yaitu mampu memperkirakan. Baik, berikutnya, hasil respon siswa terhadap model Cooperative Teams Games Turnamen dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Bisa dilihat bahwa diagram bisa disimpulkan bahwa seluruh jawaban responden yang telah menjawab dari pernyataan nomor 1 sampai pernyataan nomor 8 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran dalam menggunakan model Cooperative Teams Games Turnamen untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SD dalam mata pelajaran IPS menunjukkan bahwa respon yang sangat positif sehingga tidak menemukan kesulitan dari siswa yang dapat mempengaruhi terlaksananya pembelajaran di dalam kelas. Lalu, hasil dari kendala guru terhadap model kooperatif Teams Games Turnamen untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dari jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh guru kelas 5 pada wawancara yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa kesulitan guru terhadap model pembelajaran Cooperative Teams Games Turnamen untuk meningkatkan berpikir kritis siswa adalah yang pertama, bahwa masih kurangnya kondisif di dalam kelas dan belum munculnya ketergantungan positif dari setiap kelompoknya. Lalu, kendala yang kedua yaitu kurangnya fasilitas sekolah, baik itu dari sarana dan prasarana, sehingga menyebabkan adanya sedikit kesalahan teknis dalam proses pembelajaran. Namun, kesulitan tersebut tidak terlalu signifikan, yang berarti masih dapat dilakukan perbaikan. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, yaitu terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas 5 SD Cipageran Mandiri 2 Cimahi. Hal tersebut dilihat dari hasil rata-rata nilai pretest sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif Teams Games Turnamen masih rendah. Tetapi setelah menggunakan model Teams Games Turnamen, dengan hasil post-test rata-rata nilai siswa itu meningkat. Hal ini menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif Teams Games Turnamen efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam mata pelajaran IPS. Yang kedua, menyatakan bahwa respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif TGT dari hasil angket yang telah diberikan kepada siswa mendapatkan respon yang sangat positif, sehingga tidak menemukan kesulitan dari siswa yang mampu mempengaruhi terlaksananya pembelajaran di dalam kelas. Lalu yang ketiga, terdapat kesulitan guru pada pembelajaran setelah menggunakan model Cooperative Teams Games Turnamen untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SD. Kesulitan ini dapat dilihat dari wawancara bersama guru, yaitu di mana kurangnya kondusif di dalam kelas dan belum muncul ketergantungan antar setiap anak. Selain itu, kendala yang dihadapi guru yaitu kurangnya sarana prasarana, namun hal tersebut dapat bisa teratasi dengan baik, di mana guru tetap konsisten dalam menjalankan setiap sintak pembelajaran. Baik.
Terima kasih, sekian pemaparan hasil dari penelitian skripsi saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.